pendaftaran karena ini bekerja sama dengan Dinas Koperasi, Pak. Jadi kemarin kami share di Instagram Dinas Koperasi dan UKM DIY @diskop_ukm.diy. Kemudian para pelaku usaha itu bisa mendaftar pada link yang sudah ada di flyer yang ada di situ. Sehingga targetnya memang para pelaku usaha yang biasa mempergunakan Instagram Dinas Koperasi. Kemudian memang masih skala di bawah 50 miliar karena termasuk pelaku usaha UKM ya, bukan yang besar, yang omsetnya di bawah 50 miliar. Kemudian mengenai marketplace, kami bukan marketplace Pak, kami market hub. Jadi bukan marketplace, hanya menghubungkan antara penjual dengan pembeli sehingga tidak ada admin yang operasionalkan di situ, langsung nanti WhatsApp masuk kepada pelaku usaha melalui market hub tersebut. Seperti itu. Mengikuti perkembangan berita 2 minggu terakhir ini, dunia cyber atau digital kita sepertinya sedang tidak baik-baik saja, kira-kira begitulah. Pertanyaannya sederhana, artinya memang ketika UMKM ini kita ajak untuk terus kita literasi digital untuk go digital begitu, tapi di sisi lain juga ada tantangan tentang cyber security kita begitu. Bukan kita pesimis untuk go digital, tapi mungkin ada satu garansi atau satu trust issue yang bisa dibangun agar teman-teman UMKM nggak khawatir lagi, karena data di sana sudah bukan data pribadi saja, mungkin data produksi, data laba, untung segala macam, dan praktek scamming jual beli pun juga sering terjadi, bahkan order fiktif kita nggak pesen dapat dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu apakah mungkin di bootcamp ini juga jadi satu isu yang disampaikan sehingga trust dari para UMKM pun juga kembali semangat lagi untuk go digital dan yakinlah kita bisa kok, itu kira-kira. Dan mungkin untuk di si bakul yang tadi Creative Hub begitu ya, atau Market Hub begitu, juga pertanyaan yang sama juga, artinya keamanan tersebut apakah juga terus dilakukan, mengingat kalau kita data nasional saja begitu, gimana kalau yang di provinsi atau Pemda? Terima kasih. Sebenarnya gini, keyword sendiri itu pada materi kali ini hanya menyinggung sedikit ya mengenai masalah cyber security. Kita lebih fokusnya kepada pengembangan bisnis UKM-nya. Kenapa kita nggak memfokuskan ke cyber security? Karena nanti yang datang yang datang bukan UKM, yang datang malah siswa ataupun memang praktisi. Untuk keamanan sendiri di Keywords kita udah mendapatkan standar ISO 27001 tentang keamanan informasi. Dan kami juga sudah diakreditasi oleh ICANN. ICANN adalah lembaga internasional yang memberikan izin menjual nama domain. Saya lupa singkatannya apa, ICANN, ICANN. Nah, jadi standar operasional kami itu memang betul-betul diperhatikan. Ada audit berkalanya juga setiap tahun. Besok ini bulan September kita akan audit lagi untuk ISO 27001-nya, surveillance-nya. Jadi segala dokumentasinya terhadap keamanan itu ada. Jika ada insiden atau apa, kami juga wajib untuk melaporkan itu. Yang kedua, untuk masalah cyber security ini, yang paling rentan itu sebenarnya bukan dari data penggunanya, Mas, tapi lebih ke arah siapa yang membuat program itu dan siapa yang mengoperasikannya. Kalau yang membuat program itu rajin mengupdate, itu mungkin 99,9% itu aman. Tapi kalau penggunanya itu tidak rajin dalam yang namanya menjaga keamanan, ibaratnya kita punya rumah kita itu kuncinya ditinggalin di depan. Nah, mau seaman apapun yang namanya komplek perumahan, itu pasti akan ada orang masuk. Entah dia mencuri, entah dia lihat-lihat, itu akan dilakukan oleh dia. Kalau di Keyword sendiri, kita punya layanan yang memang untuk membantu seperti itu, dalam artian menjaga keamanannya itu secara otomatis, dan ada juga secara orang yang melakukannya juga untuk maintain secara berkala, managing server, risk managementnya juga ada kita, dan kita juga punya namanya layanan backup. Backupnya ini bukan hanya disimpan di satu tempat, tapi kita replikasi di 3 tempat yang berbeda. Nah, untuk layanan backup ini tentunya akan ada biaya tambahan karena namanya replikasi data itu artinya 1:1. Jika datanya adalah 1 giga, berarti yang di ujung sana harus 1 giga juga. Dan itu adalah akan ada biaya tambahan lagi seperti itu. Itu kembali lagi kalau untuk layanan backup tergantung gimana konsumennya. Bagaimana konsumen itu mengatur budget mereka dalam operasionalnya. Kebetulan kalau di kami itu merupakan perusahaan yang melayani sistemnya dengan mirip dengan berlangganan.
subscription based dan juga pay as you go. Jadi kalau misalnya memang Mas mau berlangganan ke kita bulanan, tahunan itu bisa, atau mau cuma satu kali juga bisa. Jadi kita ada layanan pay as you go-nya. Jadi kalau memang layanan Mas yang ditaruh di tempat kami, di hosting tempat kami itu tumbuh, itu kita akan bisa bayar sejumlah apa yang dipakai. Kira-kira seperti itu. Dan seluruh layanan tersebut terintegrasi, jadi kita menyediakan mulai dari penyimpanan datanya sampai deliver ke customer. Makanya keywords kalau boleh disebutnya di belakang, kita menyediakan layanannya cloud and connectivity. Jadi kita meletakkan datanya di cloud dan kita menyediakan deliverable-nya, connectivity-nya ke tempat. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya.